One. Yuk. Kembali lagi di Porsalam bersama saya Patrick dan dia Fuad. Kita mau kasih rangkuman satu minggu ya pertandingan kemarin yang tidak perlu dibahas sebenarnya, karena sebenarnya kalau lu mau tahu review tentang pertandingan Manchester United versus Liverpool kemarin, lu tonton aja ya waktu kita kalah 5-0. Mirip kok hasil reviewnya, sama aja permainannya, kesalahan-kesalahan yang sama dan tidak bisa mengeksekusi, dan Muhammad Salah kembali lagi zen. Ya, jadi that's about it tentang Manchester United lawan Liverpool. 4-0, total 9-0 dari home and away, dan 5 gol buat Muhammad Salah. Congratulations Salah. Anda adalah pemain Liverpool yang sudah mencetak 5 gol buat buat Liverpool di melawan Manchester United selama satu musim. Kayaknya cuma dia ya rekor sepanjang sejarah ya. Apa ada yang lain yang pernah cetak 5 gol dalam satu musim melawan MU dari Salah Liverpool? Doang. Enggak ya? Salah doang. Cuma Salah doang kan? Ya itu dia. Dan ditambah lagi kemarin itu terlihat Diego Dalot seperti seakan-akan menjadi anak bocah yang dipermainkan oleh Robertson, dan juga semua pemain-pemain Liverpool tuh kayaknya ngebully dia kemarin. Looks basically can't do anything. Jadi ya cuma satu kata kesimpulan daripada review pertandingan Jawa melawan Liverpool kemarin adalah it's time for a rebuild, my friend. Betul-betul total itu harus dirombak semua tuh tim. Nggak ada, the only player yang kemarin menurut gua yang worth anything nilai 6 ya hanya David De Gea. Yang lainnya itu 4 merata itu semua. Bruno Fernandes semuanya, nah itu 4 tuh semua merata. Bahkan kalau gue bilang Marcus Rashford tuh kayak orang udah nggak sesuai dengan umurnya loh, Wat. Kayak lebih tua dari kita. Lari nggak bisa, begitu dapat bola bingung, nggak tahu mau ngapain, pasti nggak nyampe. Gue bingung lihat Marcus Rashford, drastis banget loh penurunan dia dari tahun lalu. I don't know what's going on with him, tapi ya mudah-mudahan dengan datangnya desainnya kemarin Bapak Erik ten Hag, stop, pause, music. Ten Hag, betul jadi Ten Hag. Jadi willkommen menir Ten Hag. Manajer Belanda yang kedua ya. Ya, yang kedua dalam kurun berapa? 8 tahun. Ya, 2015. Ya, 2015 terakhir kan ya. 7 tahun, dalam kurun 7 tahun manajer Belanda 2015 atau 2003, 2014, 15 dia. 14-15. Iya. Kan 13-14 itu Moyes sama si Giggs. 14-15 dia, 15-16 dia, 16-17 Mourinho kan? 16-17 Mourinho ya. 17-18, 18-19 jalan berarti. Jadi ya setengah jalan bagi dua. Jadi intinya gini aja. Sebenarnya United pun nggak ada yang perlu dibahas lagi. Ya lagu lama kasih rusak gitu, percuma wasting time. Makanya kan gue bilang mendingan daripada bahas United, mendingan orang ibadah udah selesai gitu loh. Cuma ya paling yang sedikit nggak menarik juga sih, lawan Liverpool kalah sih udah nggak heran lah ya gitu. Emang Liverpool ya, emang beda bagus, kualitas, terus, beda kelas. Ya beda kelas. Unitednya juga emang udah lagi sampah. Itu jadi ingat kemarin zaman Liverpool pemainnya siapa, Traore lah, terus entah siapa gitu. Balotelli. Enggak, Balotelli enggak, yang sebelum itu lagi lah ada yang siapa lah gitu, Markovic lah apa siapa. Cuma di skuad terburuk Liverpool pun nggak pernah juga United bantai agregat. Nggak pernah. Jadi sampai menit terakhir masih ada perjuangan dari mereka. Jadi ya balik lagi ke mental. Jadi emang ini emang udah dosa besar owner sih kalau menurut gue ya gitu. Udah bukan pelatih lagi gitu. Ini emang udah dosa besar owner yang tidak ngerti arti derby gitu. Karena kalau dia paham akan arti derby gitu ya, lu sebagai owner juga pasti pada
pada awal nukangin klub, terus setelah Sir Alex Langer juga harusnya lu tahu gitu, apa ini arti derby, apa ini arti United lawan City, United lawan Liverpool gitu loh. Lu akan berusaha sekuat tenaga supaya branding lu nggak hancur di 2 pertandingan tersebut gitu. Ini kan branding lu benar-benar hancur, tapi ya owner juga nggak peduli brandingnya. Lu kalah di lapangan, tapi di luar lapangan lu tetap itu ya bodo amat gitu loh. Bahkan penunjukan Ten Hag yang nggak lama setelah kalah 4-0 itu juga menurut gue cuci tangan Glazer saja gitu loh, untuk memuaskan itu ibaratnya para kalau fans, di Indonesia gitu. pengalian isu, man. Iya gitu, bahwa ini dan banyak fans yang memang ternina-bobokan oleh itu gitu. Itu lu mulai jauh lah, dari mulai setelah Van Gaal, terus yang beli pemain yang Di Maria apa segala macam gitu tanpa ada planning yang jelas gitu ya. Kemudian Mourinho, kemudian sampai datangin Pogba gitu karena lu udah gak punya superstar segala macam. Menurut gua, ya jujur itu sih udah bentuk lain dari fraudnya owner gitu loh. Lu fans nih dinabobokan aja, dikasih angin segar aja, dikasih angin segar gitu loh. Sementara hal yang paling esensial kan, ada nggak sih yang ngurusin sepak bola di United saat ini gitu loh. Kan itu sebenarnya yang paling krusial gitu. Lu nggak punya teknika, lu nggak punya director of football udah cukup lama gitu loh. Scout lu juga berantakan gitu ya. Lu nggak punya ahli negosiasi yang bagus gitu loh. Jadi apa ya? Ya salah satu caranya itu yang instan ya kayak gitu-gitu, beli pemain yang berlabel bintang gitu kan, segala macam, beli mahal apa segala macam, tapi secara itu cuma mencoba mengubah yang ada di permukaan, tapi tidak sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Karena kalau ownernya benar-benar concern kan harusnya udah dari dulu punya director of football gitu loh. Terus negosiasi pemain tuh nggak cuma lu kasih sama zaman dulu Glazer, siapa tuh kawannya Glazer tuh lah gitu pokoknya. Ed Woodward dan Matt Judge. Ya itu Matt Judge. Jadi ya emang udah dosanya owner yang ditanggung sama ya fans jadinya sekarang jadi sangat sebenarnya bersedih. kita udah pernah sentuh ini di episode dulu. Udahlah, udah 3 tahun poros salang apa sih yang nggak pernah dibahas gitu? Itu udah kita pernah sentuh, gitu kita udah pernah sentuh. Jadi dasarnya itu kalimat yang mau gue angkat di sini dari yang dulu pernah kita sebut itu adalah when you put somebody non-professional football yang berpengalaman di sepak bola ya, bukan orang sepak bola, not football enthusiast. Ya, bukan orang sepak bola lu masukin ke dalam manajemen, ya you're not gonna get any result. Baik itu di domestik maupun di liga-liga luar negeri, itu sama aja prinsipnya. Lu harus masukkan orang yang benar-benar memahami sepak bola, mencintai sepak bola, live and breathe of football kan gitu. Jadinya betul-betul mengetahui apa yang dilakukan. Dan sekarang ini menurut gua ada nilai positifnya dengan datangnya dengan Ralf Rangnick. Ya satu yang kemarin ditulis Minpor adalah kejujurannya si Opung kan gitu. Betul-betul jujur dan terbuka. Ole was honest, tapi Ole mungkin nggak sekeras caranya Ralf mengutarakannya. Dan sekarang gue lihat ada nilai positifnya. Kayak lu tadi bilang yang scoutnya nggak beres, apa semua. They're gone. Scout internasional dan scout lokalnya kita, Manchester United sekarang udah kemarin udah keluar dari MU. Artinya sudah terbuka ruangan untuk mengambil tim scouting baru. Yang mudah-mudahan akan menghasilkan pembelian yang lebih positif daripada yang sebelum-sebelumnya, yang balik lagi kayak kata lu cuma untuk jualan jersey, yang penting nama aja tanpa mengetahui apa gunanya mereka nanti di MU itu sendiri, kegunaan mereka di tim itu seperti apa gitu. So gue orangnya nggak pesimisan, orangnya optimis gue orangnya, teman. Untuk saat ini gue manage my expectation, tapi gue ngelihatnya ini hal yang positif untuk kedepannya. Dengan udah digantikannya scouting sistemnya ini, mudah-mudahan pemain-pemain yang baru lebih punya mental daripada yang sekarang ini. Karena kalau secara kualitas pemain kita sebenarnya ya balik lagi kita bilang di atas kertas oke. Tapi mentalnya memang nggak ada. Mau namanya manajernya Pep Guardiola sekalipun gue yakin nggak akan bisa bawa MU posisi 2-3, nggak akan bisa. Kalau gue gini aja lah, kemarin si Ten Hag Rangnick bilang butuh 2, 4, 5, 6, sampai 10 pemain untuk rebuilding gini. Iya, lu bilang begitu. Tapi tetap aja kuasanya kan di owner. Sekarang mau nggak dia keluarin duitnya? Siapapun manajer atau pelatih yang lu ambil gitu ya, mau sebagus apapun CV-nya gitu ya, kalau tidak di backup penuh oleh owner, kalau owner tidak punya passion yang sama seperti fans terhadap sepak bola gitu ya,
ya wassalam aja udah gitu. Apalagi lu mesti cuci gudang besar-besaran gitu loh. Dengan besarnya gaji-gaji pemain United saat ini, siapa yang mau bayarin mereka? Yang mau ngambil, betul. Martial, terus Pogba. Oke lah, Pogba bisa free transfer. Kalau Pogba gitu kan on release ya. Ya udah oke. Ya kayak Rashford, terus si Martial, Lingard gitu. Lu pikir itu nggak jadi benalu gitu? Dia itu udah lama. Jadi udah 3 tahun poros salang tuh kayaknya udah kita bahas semua. Dan ya sorry ya maaf aja nih buat kalian-kalian yang memang nggak suka gitu. Tapi almost what we said prove right. Almost proven. Almost 98%. Proven. Dari bicara pemain-pemain toksik, dari bicara udah buang aja nih sebenarnya si anu. Dari gitu. bicara kita butuh waktu untuk rebuilding. Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang fans yang tadinya juga nggak memahami mulai memahami bahwa it takes time untuk nge-rebuild ya. Oke lah korbannya Lu tapi yang mudah-mudahan tadinya bilang yang berikutnya enggak. Oleh out, tapi ada beberapa yang tadinya oleh out dia bilang, ya bang, gue tadinya oleh out bang, tapi ya benar sih bang, emang butuh waktu gini-gini, oke, dia bilang. Jadi gue senang. Jadi sebenarnya di sisa musim ini udah nggak ada lagi yang perlu diomongin buat United gitu loh. Udah selesai musim ini selesai di saat oleh dipecat, walaupun tapi kan balik lagi lu bilang banyak tuh yang bilang, oh iya kan pemain-pemainnya bagus gini pelatihnya on. Lah ini kurang bagus apa Rangnick? Waktu Rangnick datang kalian bilang apa? Weh, gurunya gegen pressing nih, Klopp apa segala macam kasarnya. Pokoknya gurunya gegen pressing lah. Lu lihat bisa bikin apa 6 bulan. Itu kita bikin yang waktu bikin space kan waktu gue ditanya tuh gue bilang enggak ada perubahan apa-apa. Dan perubahan sampai sekarang enggak ada satu perubahan yang terjadi di tubuh United setelah Rangnick datang. Dan itu akan terjadi lagi sih, Wat, kalau pemainnya nggak diganti. Karena kan dari awal di Poros juga kita bilang, the problem was the player. Dari awal kita udah mengatakan masalahnya itu adalah di pemain-pemain. Mau namanya manajer seperti apapun, itu kalimat kita di Poros ya, lu boleh cek lah. Mau manajernya seperti apa, kalau pemainnya begini nggak akan bisa jalan sistem yang dijalankan oleh manajer kan gitu istilahnya. Orang nyalain Ole kenapa masih tetap mainin Maguire sekarang? Emang Rangnick istirahatin Maguire? Itu ya, tetap dimainkan kan gitu. Bahkan Maguire sendiri mengeluarkan statement di interviewnya. Kalau memang saya bermain sangat jelek, kenapa dua manajer memainkan saya katanya. Itu emang lu nggak kesel gitu. Cuma ya sekesalnya lu jangan sampai juga lu bikin ancaman ke dia mau bom segala macam gitu loh. Ya, itu juga nggak sehat ya, sih. Sama kayak gue dulu di channel sebelah yang dibilang orang mau bakar rumah gue itu sih aduh sebenarnya kalau mau dilaporin dicari sih mah ya udahlah ya gitu loh, nggak penting juga udah kecuali sometimes people do the stupidest thing tanpa berpikir gitu. Iya emang goblok. Jadi balik lagi nggak ada tuh suara-suara yang bilang Rangnick out karena masih main Maguire gini-gini. Sekasar dulu kalian memaki-maki Ole itu nggak ada kalau gue lihat gitu. Tapi sebenarnya yang dilakukan apa? Almost nothing gitu. Itu satu mungkin karena satu Rangnick cuma interim. Yang kedua mungkin karena memang udah ada agenda aja terhadap Ole gitu loh. Bahwa mereka itu intinya gini, media itu berhasil membentuk image bahwa Ole ini untuk dibenci kan gitu istilahnya. Dan mereka kemakan. Ya kalau memang lu rasional, lu memang bisa membaca situasi, itu yang selalu gue bilang, jangan mau jadi domba media, jangan mau jadi domba siapa. Bahkan kalian yang warga Poros, makanya karena gue senang banget sama orang-orang yang warga Poros yang selamat dari awal ngikutin kita. Kita nggak pernah minta mereka jadi dombanya Poros, kita nggak pernah kita selalu bilang, apapun yang kita ucapin, lu pelajari lagi. Kalau misalnya kita ada salah, lu tulis di komentar gitu kan, kita selalu bilang, stop lah, udah itu udah enggak, maksud gue udah enough gitu, maksud gue udah selesai. Sekarang United lu penunjukan Ten Hag, ya udah lu wait and see aja gitu. Kalau gue sih tetap sekarang ini mau apapun Ten Hag cuap-cuap di media gitu ya, oh ini butuh waktu apa segala macam, butuh main ini A B C D E berapa banyak segala macam gitu ya. Ya lu tinggal lihat keseriusannya Glazer saja nanti di summer. Mau dia bilang dia siapin duit 200 juta pound segala macam bla 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 gitu ya. Ya syukur alhamdulillah kalau kejadian. Cuma yang jelas 200 juta pound tapi dipakai 100 juta untuk ngambil Harry Kane, ya sama ya bohong. Lu cuma dapat 2-3 pemain juga, nanti cuma 4 pemain doang nanti lu dapat gitu loh. Sementara yang lu butuhkan kan banyak kata Rangnick gitu. Kalau nggak Harry Kane diminta sama Spurs 200 juta langsung habis dong. Habis gitu loh duit lu 200 juta gitu loh. Kecuali lu bisa jual pemain lu terus ya prinsip dagang lah kan sebelum dagangan lu habis lu nggak usah nambah modal dulu kan gitu kasarnya ya, itu kan yang paling simpel gitu. Jadi
kalau gue lihat United sekarang, dan ya udah berkali-kali gue bilang gitu ya, it takes time. Lu bisa masih sampai 5 musim ke depan lu begini, udah lu terima aja nasib gitu loh. Lu terima Sebenarnya nasib aja, udah bawa tim lu sekarang ya mediocre gitu. United menurut lu bebannya Ten Hag ini lebih besar daripada manajer-manajer sebelumnya nggak sih? Oh iyalah, dengan ngelihat kehancuran yang di musim ini ya jelas lebih besar, terutama dosa 9-0 lawan Liverpool itu unforgivable menurut gua ya gitu. Unforgivable gitu. Semua pemain tuh harusnya menanggung rasa malu akan hal itu gitu. Itu sangat-sangat tidak bisa dimaafkan oleh fans sebenarnya gitu. Lu kayaknya di klausulnya Erik Ten Hag tuh lu cuma punya shot on target tuh pertama di menit 52 kalau gue nggak salah. Iya emang. Babak pertama gue sempat ke screenshot dari layar bola kan, terus gue share ke Twitter tuh, itu benar-benar a joke man, what a joke. Betul-betul yang kita itu cuma 27%, mereka itu sampai angka 97% man untuk penguasaan bola di tim sekelas United, tim sekelas United. Lu bayangin ada sebuah klub profesional yang ngakunya namanya profesional, dalam kurun waktu 10 menit, 10-15 menit cuma menguasai bola 3%. itu what the hell. Itu udah kayak berdebah main mungkin kayak gitu. Kalau ketemu Liverpool ya gitu. Iya. Tapi ya itu kualitasnya berdebah kan nggak bisa kita samakan seorang kuat melawan seorang Muhammad Salah kan gitu kan. Makanya gue bilang kan berdebah aja mungkin ya segitu kali ya gitu. Ini Man United loh, tidak ada yang nggak ada sparknya sama sekali gitu loh. Ya paling mendingan pada saat Hannibal main lah ya. Gitu. Nah itu kan agak lucu juga ya Wad ya. Seorang bocah ya keluaran akademi, rambut ke kribo, sangat mencolok lah ya, datang fighting more than any of those players yang ada di lapangan itu bagi gue tuh gue jujur pas waktu nonton tuh gue udah malas nontonnya, jadi gue cuma dengerin aja, jadi layar nyala tapi gue sambil tiduran dengerin aja pertandingan, kayak udah dengerin radio aja. Gue ketiduran jadi gue enggak sih, itu kan malam Rabu ya. Nah itu kan yang habis gua shoot kuisnya Regista kan. Iya betul. Kuis Regista, terus kita pulang malam dari situ 10:30 apa jam 11 gitu baru jalan, karena Aga itu benar-benar teman lama gua gitu, teman lama, teman baik. Jadi dan gua kaget pas begitu dikasih tahu Febri lawan lu Bang BG Bang. Langsung kaget tuh, benar gua dikasih tahu pada saat gua jalan dari Al Azhar menuju studionya Regista. Jadi sebelumnya gua nggak tahu lawan gua siapa, cuma tahu anak CIC gitu. Terus ketemu Jalu datang, dan Jalu WhatsApp pas gue terawih, Bang, main kedua kan ya. Jadi kita ngobrol lah nih, ternyata kan Aga sama Jalu satu kampus, terus teman Jalu, teman Aga segala, jadi ada connected mereka gitu kan. Kita ngobrol, gue pulang, nganterin Jalu dulu, balik sampai rumah 11:30, mandi, makan segala macam, beres-beres tuh udah jam 12:30, jam 1 kurang gitu ya. Mau tidur kan nanggung tuh. Udah gue di ruang tengah aja tuh, lihat handphone apa segala macam bla bla bla, jadi udah jam 2, mata udah ngantuk, ya mau nggak mau nonton aja kan. Tapi kayak gue cuma nonton babak pertama itu sekitar 15-20 menit deh, itu gue ketiduran. Bangun tuh udah udah mau main babak kedua deh, pokoknya gue bangun gitu, karena udah mau sorry udah jam 3 kan gitu. Berarti lu nggak ngeliat penyiksaan 2-0 pertama berarti ya? Oh lihat, gue sampai 2-0 tuh gue lihat sampai itu lu nonton 20 menitan lah ya, pokoknya gue masih lihat sampai gol kedua gitu yang lucu banget, terus gol keempat apalagi tuh yang si Harry Maguire gitu, aduh ampun deh gue bilang enggak. Jadi itu sangat menyakitkan. Tapi ya you have to dealing with it gitu loh. Pete Boyle kemarin nge-tweet kan. Pete Boyle nge-tweet dan dia sama kayak gue nggak tahu kenapa, makin lama kenapa gue makin salut sama dan respect sama si seorang Jurgen Klopp ya katanya. Gue yakin tuh Jurgen Klopp itu di babak kedua itu udah mengatakan udah stop, jangan bikin gol lagi. Kita cukup, jangan dipermalukan lagi. Mungkin juga dengan referensi bahwa dia bertemanan dengan Ralf Rangnick juga ya. Tapi kayaknya pemainnya yang kita bukan mau bikin gol Pak, masalahnya United nggak mau defense. Bodoh banget gitu, iya bodoh banget gitu loh. Gila lu, Harry Maguire ngasih passing begitu udah doesn't make sense. Jadi selesai dengan itu. Satu hal yang gue perhatiin belum. David De Gea selama pertandingan itu gue perhatiin
paling jarang passing ke Maguire. Gimana usahakan jangan, gue nggak mau passing ke Maguire. Itu aja udah kelihatan gitu loh. Ini David kayaknya nggak percaya banget sama seorang Harry Maguire lagi. Jadi gue mendingan passing ke Lindelof, gue mendingan passing jauh ke depan. Atau yang dia outin bola tuh babak kedua tuh ada yang dia outin bola. Pokoknya tuh. Gimana caranya gue nggak mau passing ke lu kan gitu. Ini udah sakit, emang udah curse. Klubnya ini udah terkutuk, udah nggak tahu lagi lah, udahlah. Ya, jadi betul. Ya lu tunggu betul. Aja udah, lu tunggu aja nih sampai nanti awal musim, lu lihat benar-benar berapa pemain yang didatangkan, dan nggak kayak sekarang juga udah pada ribut-ribut aja tuh, Ten Hag out apalah, nggak usah lu standby manager apa, astagfirullahaladzim gue bilang. Udah nggak ngerti lagi. Tapi intinya sebenarnya gini aja. Gua kan ini manager expectation, ini timnya kita kan masih manager expectation kan. Jadi gue cuma bilang kayak gini aja. Satu, untuk Ten Hag udah nggak ada lah itu out-outan. Udah kasih aja dia, mau namanya 5 tahun. Jangan harapin apa-apa. Gak usah lu bilang. Tapi kita sebagai fans kita ngarapin piala. Ya lu ngarap nggak apa-apa kayak. 3 tahun opsi perpanjang tahun keempat. Setahun. Ya setahun. Mungkin dia kontrak 3 tahun. Mau namanya apapun hasilnya, udah lu dukung aja dulu. Ini butuh waktu lagi. Kita ngerombak lagi dari awal, Wak. Rumah kita kemarin gentengnya bocor, sekarang kita rombak sampai ke fondasinya lagi kan gitu. Sekarang jatuhnya gini aja. Gue kasih pengharapan, PHP-in kalian dulu lah ya. Kalian lihat kan waktu di pertandingan lawan Liverpool tuh ada mereka keluarkan banner segede bagong tuh kan? Iya. How it feel to be us. Imagine being us gitu ya. Banget. Itu benar banget. Dan itu nampar banget sebenarnya. Itu nampar banget. Tapi kalau lu mau jadi imagining to be them, it's okay. Let's imagine to be seorang Liverpool sekarang. Kita terima nasib dulu, bersabar dulu, belajar dewasa sebagai fans, karena itu yang mereka lakukan dulu. Mereka berapa musim itu hampir nyaris gagal semuanya. Hampir nyaris berhasil terus gagal lagi, yang Gerrard keselip lah, yang inilah apa semua. It's okay. Mereka bahkan punya pemain yang lebih bapuk daripada kualitas pemain kita saat ini pada waktu itu. And it's okay. Mereka gonta-ganti manajer, but they stood by their manager, dan sampai Kevin Dalglish yang seorang legendnya mereka juga akhirnya Jadi bagi gua sekarang buat fans MU ini udah, kita berharap positif aja. Kita bersabar aja, banyakin doa, banyakin bersyukur aja, menang syukur, kalah ya sudah, draw setidaknya nggak kalah, udah gitu aja. Sebelum orang ngomongin Imagine Being Us, sebelum fans Liverpool bilang gitu, lu tonton Portalang episode pertama. Judulnya apa? Ya. Iya. Apa judulnya? Bukan judulnya. Gue ingat kalimat kita. Satu yang dari episode pertama itu yang paling gue ingat adalah kau nggak punya Tuhan. Itu satu. Yang kedua adalah kau bilang, ya we are the new Liverpool. Gitu. Man United is the next Liverpool. Kalau nggak salah itu. Jadi jauh sebelum keluar banner Imagine Being Us. Di Porsalah kita udah ucapin itu. 2019 bulan Agustus tanggal 28, gue udah bilang. Gue udah bilang. Jadi 3 tahun sebelum ini gue udah bilang gitu loh. Man United is the next Liverpool. Yeah. Gue bilang, lu studi banding. Gue bilang lu studi banding sama teman-teman yang fans Liverpool, teman-teman baik lo, kayak gue misalnya ke Darius, ke Abi, ke Satya, teman-teman baik gue gitu kan yang fans Liverpool, gue tahu tuh mereka gimana. Jadi gue udah bilang 3 tahun yang lalu gue udah bilang gitu. Dan di episode kedua gue bukan cenayang, cuma emang gue lebih pintar dari kalian aja. Benar gue bilang. Dan di episode kedua juga kita bilang kan, di episode kedua kita udah bilang bahwa this club doesn't need Pogba. Bahkan kita waktu itu jogging around tentang ada tulisan yang memang waktu itu memang betul-betul ada tulisan ya di board yang dicoret-coret sama orang, Pogba out gitu apa semua. Ya sebenarnya we've said it all gitu lah. Apalagi yang mau kita ucapin, cuman nggak ada. It's about time whether you want to see the fact. Jadi, atau mau ngikutin apa yang dibilang media kan gitu. Mau kalian nggak suka, mau kalian tidak suka sama Porosalang, mau kalian bilang bapak-bapak nggak ada kerjaan apa segala macam, yang kami bilang
hampir semuanya terbukti benar. Kenapa? Karena kami ngedukung United bukan baru kemarin sore kayak kalian. Gini, karena kami nggak perlu pakai bahasa Inggris supaya terlihat pintar. Kalau lu tolol, lu pakai bahasa Inggris, lu tolol aja udah. Gitu. Gua nggak tahu lu lagi nyindir siapa ya. Gitu. Tapi gua sering pakai bahasa Inggris ya, my friend. Gak perlu lu sok-sok pakai bahasa Inggris supaya lu terlihat pintar, enggak. Lu tolol ya, orang Inggris lu pikir nggak ada yang tolol tuh ngerti pakai bahasa Inggris tuh Said, Pipi lah, Johnny, tolol apa tuh. Jadi nggak usah lu pikir karena lu pakai bahasa Inggris lu terlihat pintar, terlihat keren, enggak. Keren tuh kalau lu sholat gak tinggal. Keren itu kalau misalnya lu 2 rakaat. Ada statement justifikasi ya, Kak? Baru-baru ini ada statement justifikasi ya. Nggak usah sok terlihat keren. Jadi apa yang dibilang di Pokok Salang, boleh lu tahu sama episode pertama gue udah bilang Man United is next Liverpool, lu studi banding. Kemarin keluar banner Imagine Being Us, gue langsung emang iya gitu loh. Gue udah tahu ini udah 8 tahun emang udah. Gue nggak mau compare sama Arsenal karena Arsenal tuh nggak dianggap gitu loh. berarti besok sore kita main melawan yang nggak dianggap gitu. Iyalah, ngapain? Rivalitas sama Arsenal kan kayak baru 90-an akhir aja sejak ada Wenger gitu loh. Tapi sama Liverpool tuh yang lebih dianggap sampai dilabelin Northwest Derby. Lu sama Arsenal tuh nggak dilabelin apa-apa. Gitu. Tapi Wan, kita juga harus berterima kasih loh sama yang gak lo anggap itu, Wan. Ya, karena dia kemarin sempat memberikan PHP lagi sama kita kan. Dia kalah beberapa kali, 2 kali ya kalau nggak salah. 2 kali menang kalah. Menang sama Chelsea 4-2. Tiba-tiba kemarin menang lawan Chelsea 4-2. Sekarang kok. Dan gini, satu lagi buat fans Arsenal ya. Waktu gue masih siaran di yang situ, satu lagi tuh, lu lihat gue pernah bilang, itu 2020 akhir kalau gue nggak salah, pada saat Smith Rowe pertama main sama Bukayo Saka atau berapa pertandingan baru dimainin, gue udah bilang ini 2 pemain bagus, Arsenal kan bagus nih kalau mereka berdua dimainkan dan dapat dukungan yang pas dan proven. Smith Rowe sama Saka udah cetak 10 gol kalau gue nggak salah musim ini gitu loh. Smith Rowe sama Saka karena gue suka main Smith Rowe itu, gila itu mainnya keren, hampir kayak Fabregas gue bilang, cuma lebih ganas saja. Gitu. Itu aja. Tapi bodinya nggak ada mirip-mirip Fabregas. Bodinya kutra. Bukan sama lah, kecil. Enggak, Fabregas kan lu kecil waktu pertama umur 16-17 tahun itu. Gila. Waktu Fabregas masuk pertama kali ya. Iya, gitu. Jadi gue bilang ini tuh main bagus gitu. Arsenal beruntung nih punya mereka, asal bisa di-maintain dengan bagus gitu. Enggak kayak United, Rashford di United atau ya Rashford aja lah. Masa Lingard lu anggap prodigi, yang enggak lah. Lingard marah terakhir itu bukan Lingardinho, men, lu gimana sih? Gitu. Jadi balik lagi terkait Ten Hag, ya udah kita lihat aja di summer nanti. Ini doa tetap yang terbaik. Kita doain semoga United bisa kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada gitu ya, dalam persaingan Liga Inggris gitu. Other than that ya udah, lu selagi masih Glazers ya udahlah gitu. Sulit. Kayak si Ramsey nge-tweet kan, Ten Hag butuh apa segala macam bla bla bla, terus gue bilang ya mungkin Ten Hag yang mau sih, tapi kalau nggak dapat backup full dari Glazer ya percuma gitu. Karena kan tetap ya Ten Hag mau beli 10 pemain, kalau duitnya cuma dikasih 200 juta, emang lu dapat main harga 20 juta kayak kelas apaan gitu, tahu sendiri. Dan satu lagi, tidak gampang meramu membentuk suatu tim yang berol desa. Tiba-tiba sekali masuk ada 6 pemain. It's not easy, my friend. Not easy. Dan itu udah terbukti di zamannya Van Gaal. Kita beli 7 pemain dalam satu musim. 5 di awal musim, 2 ditambah lagi di pertengahan musim. Winter. Ya. Di winter, dan itu it was difficult karena nama-nama ya, kayak Schneiderlin. Mungkin Chelsea dulu lah, zaman Mourinho pertama itu kan sempat yang banyak juga tuh. Ya, yang Peter Cech mas. Tapi itu juga masuknya juga gradually sih, man. Dan mereka itu walaupun banyak, gue lupa. Tapi pindahan dari Porto, pindahan satu. Ya, jadi udah bawaannya Mourinho gitu. Itu Carvalho, Paulo Ferreira, Deco juga ya kalau gue nggak salah. Enggak, Deco ke Barcelona. Iya, Deco dari Barca ditarik lagi ke dia kan. Deco kan tadinya Porto, pindah ke Barca, dari Barca ditarik lagi sama Mourinho. Ya, cuman itu beda sih. Yang terlihat banget itu ya kalau mau contoh yang paling yang untuk mendukung statement itu adalah ya Van Gaal. Karena lu lihat lah, Schneiderlin di satu musim diusahakan seperti apapun nggak bisa, akhirnya dijual ke Everton. Terus Bastian Schweinsteiger walaupun bagus nggak bisa merging into the team kan gitu.
Jadi Matteo ditambah lagi Darmian, Rojo, Daley wah, Blind, banyak sekali. banyak banget. Falcao, waduh. Ya Jadi termasuk Shaw itu pembeliannya Shaw, Van Gaal kan. tidak gampang mengintegrasikan pemain dalam jumlah yang banyak ke dalam satu tim. Itu nggak gampang. Gitu loh. Mau lu punya pre-season 3 bulan juga gua rasa nggak gampang karena intensitasnya pasti beda. Jadi ya kalau lu mau berharap ya silakan, hak lu kok itu gitu. Cuma kalau gua bilang udahlah nunggu aja lah. Nunggu aja nanti gimana gitu. Ada satu insight yang kemarin gua nggak sengaja nonton YouTube-nya Gary Neville. Dia lagi interview Lampard. Gua nonton yang dia interview Lampard. Ada satu insight yang bikin gua jadi teringat zaman gue juga manajerial, dan nanti lu akan alami juga bahwa ada statementnya Lampard di situ. Ya sometimes mau namanya pemain itu terlihat kompak di lapangan, sebenarnya di luar itu belum tentu mereka kompak. Oh mereka iya. tuh ada yang berantem, ada yang ini nggak ngomongan gitu. Tapi jadi kepentingannya cuma 90 menit itu aja kepentingannya. Gue nggak peduli, ya. Pokoknya 90 menit itu Michael sama Roy Keane. Iya betul. Sampai pukul-pukulan, sampai ribut gitu loh. Betul. Kurang apa coba itu? Gitu. Jadi ya lu bayangin aja, gue yakin tuh sebenarnya setelah 90 menit nggak cakapan mau pulang, cuma udah aku balik, udah itu urusan mereka gitu. Gue yakin 90 menit itulah profesionalisme mereka. Feeling gue habis 90 menit nyampe ke ruang ganti baju, itu Maguire kayaknya duduk di pojokan sendirian, gak ada yang ngajak ngobrol. Gak ada yang ngomongin, iya kayaknya gitu. Sama gitu itu sih. Jadi selamat datang, welcome to hell, Mr. Ten Hag. Enjoy your bumpy ride. Oke. Sekarang gue berani mengatakan ini, Wat. You're not a great manager kalau lu belum pernah nyoba manager Manchester United. Udah sesimpel itu aja. Karena that's the real challenge. At this time. Kalau lu berhasil sukses bawa Manchester United di masa-masa sekarang ini ya, dan lu bisa bawa dia juara atau apa, menurut gue, then you're a great manager. Iya. Jempol. Udah itu aja. Terima kasih. Selamat besok lawan Arsenal, jangan lupa jam 6.30 sore. 6.30. 6.30 sore. Ini gue bilang ya. Itu waktunya lu berbuka puasa. So you wanna waste your time by watching United gitu ya. Itu aja lah gue tanya gitu. Ya, setidaknya minimal kalau mau maki-maki udah nggak batal puasa, Wat. Terus itu akan selesai di 8:30. Orang tarawih itu antara 7:30. Tarawih, ya. You wanna waste your time for that? Ask yourself, man. Gitu loh. Tapi ya, yang jelas, kalau dia nggak tarawih, dia nggak puasa, ya silakan sih. Ya itu itu silakan. Cuma kalau gua ya gitu loh. Aduh. Cuma satu yang jelas ya, dukung gua terus di Trivia Regista. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendukung. Mantap. Jadi don't forget, satu dukung Bang Fuad in the next stage Regista Trivianya. Yang kedua besok 6.30 lawan Arsenal, very crucial pertandingan. Kalau kita bisa menang, minimal bisa lah nakut-nakutin sampai akhir musim ya kan. Agak bikin jantungan nyawa Arsenal, belum tentu juga kita posisi 4 karena we smoke that up. Dan anyway, it's a big match. Ya, it bisa dihitung big match lah ya, Arsenal sama Manchester United. A true test, bisa nggak bounce back dari lawan Liverpool, karena waktu Ole habis kalah 5-0 lawan Liverpool, 4-1 lawan Watford, that's at the end of the season kan. Kita lihat besok apakah tomorrow will be the end of our season atau masihkah ada harapan? Our season udah the end dari kemarin. Gitu. Ya kan ini kan masih kejar-kejar 4, Watt. Kasih harapan sedikit lah. Oke. Jadi itu aja. Gua Patrick. Dia Fuad. Thank you. And have a nice weekend. We'll see you next time. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar. Bye-bye. Bye.